Bab 1761. Alam mistik Raja Matahari. Melihat kebingungan di wajah King Feng Li, Yayan tahu dia tidak tahu apapun tentang pegunungan kematian. Dengan hati-hati, Yayun melihat sekeliling. Ketika ia melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, ia berbisik, "King Feng Li, akan kuceritakan latar belakang pegunungan kematian yang luar biasa. 5.000 tahun yang lalu, pegunungan itu sebenarnya dikenal sebagai Pegunungan Matahari, bukan Pegunungan Kematian, dan merupakan wilayah kekuasaan Raja Matahari." Raja Matahari. Mendengar nama ini, Lily semakin bingung karena ia tidak tahu siapa Raja Matahari itu. Baru beberapa bulan berada di benua api merah, ia sama sekali tidak tahu sejarah negeri itu. Masih banyak tempat di benua api merah yang belum pernah dikunjungi oleh King Feng Li, tetapi nama Raja Matahari terdengar kuat. Sambil mendesah, Yayun berkata, "King Feng Li, aku penasaran apakah kau berasal dari desa pegunungan terpencil. Kau memiliki kekuatan dan kemampuan bertarung yang hebat, juga kecerdasan yang hebat, tetapi kau belum pernah mendengar tentang Raja Matahari." Lily memutar matanya, lalu berkata, "Aku berasal dari daerah kecil dan tentu saja belum pernah mendengar tentang Raja Matahari. Sekarang cepatlah dan ceritakan kisahnya." Mengulurkan jari rampingnya, Yayun mengetuk dahinya dan menjelaskan, Raja Matahari adalah Kaisar Benua Api Merah 5.000 tahun yang lalu. Dia telah memerintah Benua Api Merah selama puluhan ribu tahun, hingga dibunuh oleh Kaisar Api Merah 5.000 tahun yang lalu. Dia meninggal di Pegunungan Matahari yang kemudian menjadi Pegunungan Kematian. Lily King Feng tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Raja Matahari telah menjadi penguasa planet ini. Pantas saja ada begitu banyak ramuan dan harta spiritual kerajaan roh. Sambil mengerutkan kening, Li Qingshan bertanya, "Yayun, karena Pegunungan Kematian dulunya milik Raja Matahari, mengapa Kaisar Api Merah tidak mengambil semua ramuan kerajaan roh, harta spiritual, dan teknik kultivasi dari sini?" Yayun menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Tidak semudah itu. Sebagai penguasa planet ini, Raja Matahari sangat kuat. Meskipun dibunuh oleh Kaisar Api Merah, jiwanya tidak mati, melainkan membentuk alam mistik yang terbuka setiap 1.000 tahun, memungkinkan semua jenius sejati untuk masuk mencari harta karun." Kegembiraan muncul di mata Li Qingshan. Ia berkata, "Kau baru saja mengatakan semua kekuatan utama di seluruh benua, termasuk sekte-sekte besar dan para jenius dari setiap negara, kan? Apa kau pikir pemimpin dan murid-murid sekte es gelap juga akan datang?" Yayun mengangguk, lalu berkata, "Tentu saja mereka akan datang. Ini adalah pesta yang akan dihadiri oleh semua kekuatan, sekte, dan kerajaan besar. Mereka akan datang untuk mendapatkan ramuan dan teknik kultivasi kerajaan roh yang akan membantu mereka menembus kerajaan roh." Mendengar penjelasan Yayun, mata Li Qingshan berbinar gembira. Ia berencana mencari Suelin di sekte es gelap di utara benua api merah. Tapi butuh 1 tahun baginya untuk sampai di sana. Sekarang sepertinya dia tidak perlu pergi ke sana. Dia hanya perlu pergi ke alam mistis matahari dan mereka akan mendapat kesempatan untuk bertemu kembali ketika pemimpin sekte es gelap membawa Suelin ke sana. Li Qingfeng memandang Yayun dan bertanya, "Bagaimana cara memasuki alam mistis matahari? Apakah ada persyaratannya?" Yayun berkata, "Setiap kaisar, kekuatan besar, dan sekte dapat merekomendasikan 3 hingga 500 orang. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak orang yang dapat dibawa ke alam mistis matahari." Lily mengangguk mengerti. Karena ia tinggal di negeri Lingyun dan memiliki hubungan baik dengan kaisar, ia memutuskan untuk menghadap kaisar dan meminta rekomendasi. King Feng Li berpisah dengan Yayun dan kembali ke istana kerajaan Lingyun bersama Meng Yaosu. Sementara itu, Kaisar Lingyun sedang menunggu Li Qingfeng. Mengetahui Li Qingfeng akan pergi hari ini, ia telah mempersiapkan banyak hal untuk perpisahannya. Dia tidak ingin King Feng Li pergi tetapi itu bukan pilihannya. Ia sedang menunggu Li Qingfeng ketika tiba-tiba langit berubah secara aneh. Ia berlari keluar dan tercengang melihat cahaya 7 warna di langit. Sebagai Kaisar Negeri Lingyun, ia akrab dengan sejarah kuno negeri yang agak tersembunyi. Ia tahu bahwa cahaya itu berasal dari alam mistis matahari, yang terletak di Pegunungan Kematian. Ketika King Feng Li dan Meng Yaosu kembali ke istana kerajaan, mereka mendapati Kaisar sedang linglung seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Li Qingshan berjalan mendekat dan bertanya, "Kaisar, apa yang sedang Anda pikirkan?" Kaisar berkata, "King Feng, apakah kau melihat cahaya 7 warna di langit? Itu berasal dari alam mistis matahari yang terbuka setiap 1.000 tahun sekali. Semua kerajaan, kekuatan besar, dan sekte di seluruh benua api merah dapat masuk dan mencari harta karun." Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng berkata, "Yayun sudah menceritakan semuanya kepadaku. Tapi untuk memasuki alam mistis matahari, kami membutuhkan rekomendasi. Aku di sini untuk memintamu merekomendasikan beberapa dari kami." Mendengar permintaan Li Qingfeng,
mata Kaisar Lingyun berbinar-binar. Ia mengira Li Qingfeng akan segera meninggalkan negaranya, sehingga ia gembira karena Li Qingfeng akan bertarung lagi dengannya. Kaisar Lingyun, lebih dari siapapun, mengetahui kekuatan besar Li Qingfeng. Dengan bantuannya, Kaisar akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa harta spiritual dan ramuan spiritual dari alam mistis matahari. Kaisar Lingyun berkata, saya hanya bisa merekomendasikan 3 orang. Dengan sedikit mengernyit, Li Qingfeng bertanya, Yun Ya bilang akan ada 3 hingga 500 lowongan untuk direkomendasikan. Kenapa kamu hanya bisa merekomendasikan 3, yang mana itu jumlah terendah? Dengan senyum pahit, Kaisar Lingyun menjelaskan, di antara ribuan kerajaan di benua api merah, negara Lingyun adalah yang terlemah, jadi aku hanya bisa merekomendasikan 3 orang. Melihat kebingungan di wajah Li Qingfeng, Kaisar berkata, kerajaan-kerajaan di sini dikategorikan menjadi kerajaan tingkat rendah, kerajaan menengah, kerajaan tingkat tinggi, dan kerajaan super. Kerajaan tingkat rendah adalah kerajaan yang tidak memiliki penguasa alam Raja Roh. Karena tidak ada penguasa alam Raja Roh di negara Lingyun, kami adalah kerajaan tingkat rendah dan saya hanya bisa merekomendasikan 3 orang. Li Qingfeng mengangguk dengan tiba-tiba mengerti. Kini, ia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan-kekuatan utama di seluruh benua. Dia menganggap dirinya kuat karena dia tak tertandingi di negeri Lingyun, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah melihat langit dari dasar sumur. Karena tidak ada penguasa kerajaan roh di seluruh kerajaan, negara Lingyun berada di tingkatan kerajaan terlemah di benua api merah, sementara kerajaan tingkatan yang lebih tinggi memiliki penguasa kerajaan roh. Li Qingfeng bertanya, Kaisar, Anda dapat merekomendasikan 3 orang. Siapa yang akan Anda rekomendasikan? Kaisar Lingyun berkata, kau, Meng Yaosu, dan aku. Kami bertiga. Bab 1762. Angin berembus dan awan bergelombang. Mendengar kata-kata Kaisar Lingyun, Li Qingshan sedikit mengernyit sambil berpikir. Kaisar berkata hanya Meng Yaosu dan Li Qingshan yang boleh ikut dengannya, tetapi Li Qingshan membawa beberapa orang, termasuk anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan raksasa gurun. Dia bertanya, Kaisar, bisakah Anda membawa beberapa orang lagi? Dengan senyum getir, sang Kaisar berkata, saya berharap bisa membawa lebih banyak orang ke sana agar kita bisa mendapatkan lebih banyak harta spiritual, herba spiritual, dan harta lainnya. Tapi sebagai kerajaan tingkat rendah, Lingyun tidak memiliki banyak lowongan. Setelah berpikir sejenak, Lili tiba-tiba mendapat ide. Ia bertanya, selain kami bertiga, bisakah kami membawa beberapa binatang buas, seperti anak anjing hitam dan ular pemakan langit? Kaisar berkata, tidak ada batasan untuk itu. Kau boleh bilang anak anjing hitam dan ular pemakan langit adalah hewan peliharaan dan binatang tempurmu, tapi mereka tidak bisa masuk secara terpisah. Lega, King Fengli senang karena anak anjing hitam dan ular pemakan langit kuat dan akan sangat membantunya. Terutama Black Puppy. Dengan hidungnya yang sensitif, ia dapat dengan jelas mencium aroma familiar dalam radius 10.000 km sehingga dapat menemukan Suelin dengan mudah. Lagi pula, Black Puppy bisa membantunya melacak ramuan roh kerajaan, ramuan ajaib, dan harta karun spiritual. Butuh waktu lama baginya untuk menemukannya sendiri. Li Qingfeng bertanya, Kaisar, kapan kita berangkat ke alam mistis matahari? Kaisar berkata, orang-orang biasanya berangkat setelah hari pembukaan, jadi kami akan berangkat besok dan semua kekuatan besar, sekte, dan kerajaan besar dan super di seluruh benua akan berangkat besok. King Fengli mengangguk dan menetapkan waktu pertemuan dengan Kaisar sebelum kembali ke hotel mereka bersama Meng Yaosu. Dia menceritakan semuanya kepada anak anjing hitam, ular pemakan langit, Liang, dan raksasa gurun. Liang dan raksasa gurun tampak kecewa dan menyesal ketika mendengar kata-kata King Fengli karena mereka ingin pergi bersama. Li Feng mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Liang dan raksasa gurun. Ia menghibur mereka, kalian berdua tidak perlu khawatir. Aku akan membawakan kalian beberapa harta spiritual dan ramuan spiritual dari alam mistis matahari. Liang dan raksasa gurun akhirnya merasa puas, mengetahui bahwa Li Qingfeng adalah orang yang menepati janjinya. Mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dengan ramuan roh dan harta spiritual dari alam Raja Roh. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengibaskan ekor mereka dan mendatangi King Fengli, menggesek-gesekkan tubuhnya pada kaki celananya. Anak anjing hitam berkata, King Fengli, aku tahu kau yang terbaik. Kau pasti akan membawaku bersamamu. Ular pemakan langit berkata dari samping, anak anjing hitam, berhentilah menjilat. Kau selalu mengejekku, tapi aku selalu baik padanya, jadi dia akan mengambilku sebelum dia mengambilmu. Mendengar pertengkaran mereka berdua, Lili merasa geli, lalu berkata, jangan berkelahi. Aku sudah memutuskan untuk membawa kalian berdua, tapi hanya sebagai binatang perangku, kalau tidak, kalian tidak boleh masuk ke sana.
Anak anjing hitam tidak senang karena mereka adalah dua binatang dewa dari zaman kuno, yang satu adalah nenek moyang anjing dan yang lainnya adalah nenek moyang ular. Namun, mengingat banyaknya harta karun di alam mistis matahari, ia akhirnya mengangguk dan setuju untuk menjadi binatang perang lili. Sementara itu, selain Lingyun tempat tinggal King Fengli, para kaisar dari kerajaan lain, kepala pasukan besar, serta pemimpin, tetua, dan pengikut sekte besar juga tengah memilih orang untuk memasuki alam mistik matahari. Di bagian paling utara benua api merah, sekte es gelap juga sedang menyeleksi kandidat. Pemimpin sekte tersebut adalah seorang wanita parubaya yang cantik bernama Sisuan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, suaminya menghilang saat menjelajahi alam mistis. Beberapa orang menduga ia telah meninggal, sementara yang lain mengatakan ia telah dimangsa oleh binatang iblis dari alam Raja Roh setelah jatuh dari tebing. Berdiri di hadapannya adalah putranya Tian Xuan, Suelin, dan beberapa tetua. Sekte es gelap merupakan sekte besar yang terkenal di benua api merah bagian utara, dan Sisuan sendiri merupakan seorang penguasa alam roh setengah langkah dan tengah berusaha untuk menerobos ke alam roh raja. Namun, ia membutuhkan bantuan. Ia berharap mereka akan pergi ke alam mistis matahari dan mendapatkan beberapa harta karun untuk membantunya menerobos ke alam raja roh. Melihat ke depan, Sisuan berkata, kali ini sekte es gelap dapat merekomendasikan 5 orang untuk memasuki alam mistis matahari. Selain aku, Tian Xuan, dan Suelin, masih ada 2 lowongan tersisa. Aku sudah memutuskan tetua pertama dan tetua kedua untuk pergi bersama kita ke alam mistis matahari. Apakah ada yang keberatan? Mendengar kata-katanya, raut wajah para murid dan tetua lainnya di luar berubah, karena mereka semua ingin pergi. Namun, mengingat tingkat kultivasi mereka yang lebih rendah, mereka terpaksa mundur, meskipun dengan berat hati. Wajah Suelin yang menawan menunjukkan kekhawatirannya karena dia telah berencana untuk membawa putri ketiga dan pangeran dari Istana Naga Laut Timur, Tetua Takdir Langit dan Kixuan Zenren, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak mungkin. Suelin tidak dekat dengan Kixuan Zenren dan Tetua Takdir Langit, tetapi dia tahu bahwa mereka adalah asisten penting suaminya. Lagi pula, Kixuan Zenren dan Tetua Takdir Langit terluka parah dan takkan lama hidup. Suelin berencana membawa mereka ke alam mistik dan menemukan beberapa harta karun untuk memperpanjang hidup mereka. Namun, rencana itu kini tak masuk akal. Suelin bersumpah dalam hati bahwa jika dia bertemu dengan King Fengli di alam mistis matahari, dia akan memberitahunya untuk menemukan beberapa ramuan roh dan harta lainnya yang dapat memperpanjang umur. Selain sekte es gelap, kerajaan dan sekte menengah, kerajaan dan sekte tingkat tinggi, serta kerajaan dan sekte super juga tengah memilih kandidat untuk ekspedisi tersebut. Kerajaan-kerajaan super terkuat di benua api merah adalah Kekaisaran Api Merah, Kekaisaran Laut Darah, Kekaisaran Pemecah Langit, dan Kekaisaran Iblis Langit. Keempat kekaisaran tersebut diperintah oleh para master kerajaan roh tingkat 8 dan dengan demikian merupakan kekaisaran-kekaisaran terkuat di seluruh benua api merah. Mereka diizinkan membawa 500 orang ke alam mistik matahari, dan itulah sebabnya mereka memperoleh sebagian besar harta karun spiritual alam Raja Roh, teknik kultivasi, ramuan, herba roh, dan harta karun lainnya selama masa-masa sebelumnya ketika alam mistik matahari dibuka. Harta karun ini telah membantu kekaisaran-kekaisaran ini tumbuh lebih kuat, membantu lebih banyak orang menembus ranah Raja Roh. Dengan cara ini, kekaisaran-kekaisaran ini dapat terus mendominasi seluruh benua api merah. Di samping 4 kerajaan super, kerajaan tingkat tinggi dan kerajaan menengah juga mengirimkan para penguasa kerajaan roh raja mereka, dan beberapa sekte kerajaan roh raja juga muncul. Angin bertiup kencang, dan awan-awan bergulung-gulung, menandakan badai yang akan datang. Dengan keluarnya 200 petarung super absolut teratas dalam daftar master alam Raja Roh, arus bawah bergejolak di seluruh benua api merah. Monster kuno yang tak terhitung jumlahnya, iblis besar, dan para jenius absolut menunjukkan wajah mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke alam mistis Raja Matahari. Bab 1763. Nyonya muda juga ingin pergi. Keesokan harinya, hari masih pagi dan matahari belum terbit ketika King Fengli bangun dan tiba di istana Lingyun bersama Meng Yaosu, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Kaisar Lingyun sedang menunggu King Fengli dengan segala sesuatunya telah siap. Ketika Lili dan yang lainnya melihat Kaisar, mereka terkejut melihat sekelompok orang berdiri di sampingnya. Pemimpin kelompok itu tak lain adalah Yayun. Alih-alih gaun merah kemarin, hari ini Yayun mengenakan gaun biru yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan indah. Dengan lekuk tubuh yang begitu indah, ia tampak menawan dalam balutan gaun apapun. Sambil mengerutkan kening, Li Qingshan bertanya, "Nyonya muda, mengapa Anda ada di sini?" Dengan senyum menawan, Yayun mengulurkan jari rampingnya untuk menyingkirkan sebagian rambut dari dahinya. Ia berkata ringan, "Aku telah memutuskan untuk pergi ke alam mistis matahari bersamamu." Di sampingnya,
bulu mata Meng Yao sedikit berkibar, dan ia menatap Yayun dengan waspada. Ia selalu berpikir wanita itu punya rencana jahat terhadap Li Qingfeng, jadi ia tidak akan membiarkan wanita itu terlibat dengannya. Kaisar Lingyun tertawa canggung. Ia telah menunggu Li Qingfeng ketika Yayun datang, jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yayun adalah putri presiden aliansi bisnis terbesar di benua api merah, Kaisar Lingyun tidak berani menolaknya. Berjalan ke sisi Li Qingfeng, Kaisar Lingyun bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Qingfeng Li mengangguk dan berkata, tentu saja, tapi sebelum kita pergi, tolong keluarkan dekret kekaisaran untuk menjaga temanku, Qing Qingmu. Petik 2. Sambil mengangguk, Kaisar Lingyun segera menyuruh Kasim tua di sampingnya untuk mengeluarkan dekret kekaisaran bahwa Qing Qingmu akan menjadi nyonya kota Daluo. Merasa puas, Qingfeng Li melirik Kaisar dengan penuh penghargaan. Dia mengeluarkan kapal roh dan menaikinya bersama Meng Yaosu, Kaisar Lingyun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Yayun dan rombongannya tidak duduk bersama Lili. Mereka naik harta spiritual penerbangan lain karena kapasitas tempat duduk di kapal roh Lili terbatas. Pergi. Dengan lambaian tangannya, Lili meletakkan 18 batu vitalitas tertinggi di kapal roh dan menekannya dengan kuat. Kapal itu memancarkan gelombang rune formasi susunan yang dahsyat dan melesat ke langit sebelum terbang menuju alam mistis Raja Matahari. Yayun juga mengeluarkan harta spiritual, yaitu batu giling terbang. Layaknya piring besar, batu itu bisa menampung puluhan orang. Bersama pengikutnya yang terdiri atas para petarung super, Yayun menaiki batu giling harta spiritual, yang melesat ke langit dan mengikuti kapal roh milik Qingfeng Li. Sebagai putri presiden aliansi bisnis terbesar di benua api merah, Yayun mampu membawa 500 orang ke alam mistis. Ia sendiri memimpin 30 orang, dan 400 orang sisanya akan memasuki alam mistis matahari bersama orang tuanya melalui rute lain. Terletak di pusat benua api merah, alam mistis matahari pernah menjadi pusat seluruh benua. Alam ini juga merupakan jajaran pegunungan terpenting yang membentang jutaan kilometer. Dahulu kala, terdapat kota, danau, gunung, dan jutaan orang yang tinggal di sana. Meskipun sebagian besar bangunan dihancurkan oleh Kaisar Api Merah, alam mistik itu tetap bertahan. Lagi pula, Raja Matahari pernah menjadi penguasa Mars dan memiliki kekuatan besar. Di atas kapal roh, Kaisar Lingyun memberi Qingfeng Li pelajaran menyeluruh tentang Raja Matahari, tentang kekuatan besarnya dan bagaimana ia memerintah planet ini. Setelah mendengarkan cukup lama, anak anjing hitam mengerucutkan bibirnya dan berkata, Kaisar Lingyun, jangan lagi membanggakan Raja Matahari. Jika dia memang sehebat yang kau katakan, mengapa dia dikalahkan oleh Kaisar Api Merah, meninggalkan tubuh fisiknya hancur? Dengan senyum malu, Kaisar Lingyun menjelaskan, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Saat itu, Raja Matahari sedang berusaha menjadi orang suci dan dengan demikian memajukan planet kita menjadi planet suci. Namun ia gagal dan terluka, sehingga ia dikalahkan oleh Kaisar Api Merah. Tidak ada orang suci yang muncul di Mars selama 50.000 tahun terakhir. Sambil mengangguk, Qingfeng Li memiliki rasa hormat yang baru ditemukan terhadap Raja Matahari karena dia tahu sangat sulit untuk menjadi orang suci. Upaya berani sang Raja Matahari menunjukkan bahwa ia adalah seorang kultivator yang ambisius dan jenius yang tak tertandingi. Dalam perjalanan, Lili melihat banyak praktisi kultivasi lainnya. Ada yang menggunakan harta dharma terbang, ada yang menunggangi binatang iblis terbang, dan ada pula yang hanya berlari di tanah. Tidak peduli metode perjalanan mana yang mereka gunakan, mereka bergerak menuju pusat benua api merah secepat hembusan angin. Malam tiba, dan keadaan di sekitarnya menjadi gelap gulita, kecuali cahaya bintang yang berkelap-kelip menyinari tanah. Setelah seharian terbang, Lili dan yang lainnya kelelahan. Mereka berhenti di sebuah gunung. Perjalanan jarak jauh melelahkan bahkan bagi Qingfeng Li karena ia harus mengendalikan kapal roh yang merupakan harta spiritual penerbangan alam tertinggi dan menghabiskan banyak energi roh dan saripati vital. Dia dapat mengisi kembali saripati vitalnya dengan batu vitalitas tertinggi, tetapi kapal itu juga menghabiskan energi rohnya karena energi roh orang lain tidak dapat mengendalikan penerbangan yang begitu lama. Mereka berhenti di gunung untuk beristirahat. Setelah membunuh beberapa binatang iblis, mereka mengeluarkan panci besi besar dan menyalakan api untuk memanggang. Tak lama kemudian, aroma daging panggang yang menggoda memenuhi udara. Yayun memimpin orang-orangnya ke api unggun Qingfeng Li. Ia menyentuh hidungnya dengan tangan kanannya yang ramping dan berbisik, baunya enak sekali. Aku takjub dengan kemampuan memasakmu yang luar biasa. Sambil tersenyum, Qingfeng Li merobek kaki binatang iblis dan menyerahkannya kepada mereka. Yayun awalnya ragu, tapi ia tak kuasa menahan aroma menggoda dan tekstur renyah dagingnya, lalu menggigitnya. Dagingnya lumer di mulut dan rasanya sungguh nikmat. Di sekitar Qingfeng Li, Meng Yaosu, anak anjing hitam,
dan ular pemakan langit melahap daging di tangan mereka karena mereka cukup familiar dengan keterampilan kuliner King Fengli yang tak tertandingi. Setelah makan malam, mereka beristirahat di gunung. Lebih tepatnya, mereka bercocok tanam untuk memulihkan tenaga. King Fengli tidak berkultivasi, hanya menonton Meng Yaosu berkultivasi mantra peri dan mengamati bagaimana kilauan cahaya keperakan dari bintang peri di surga memasuki tubuhnya. Yayun juga mengembangkan teknik kultivasi tingkat tinggi yang mengumpulkan kilauan cahaya bintang dari langit. Menatap bintang penakluk di langit, Lili King Feng merenung dalam-dalam. Ia tak hanya merindukan Suelin dan Ruyan Liu, tetapi juga orang tuanya. Ayahnya dulunya adalah seorang penakluk di bintang penakluk, tetapi ia telah pergi ke 3000 dunia agung untuk mencari ibundanya. Suatu hari, Li King Feng juga akan pergi ke sana, itulah tujuan utamanya. Bab 1764. Daftar Iblis. Melihat Lili sedang memandangi bintang-bintang, Yayun menghampirinya. Sambil tersenyum, ia bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Tanpa menatapnya, King Fengli berkata, aku sedang memikirkan istriku. Puci. Yayun tertawa riang seakan-akan dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Perut Yayun mulai sakit karena tertawa, dan ia pun jatuh terduduk lemas. Ia berkata, King Fengli, apa yang kau bicarakan? Memikirkan istrimu. Aku tahu kau masih lajang. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, percaya atau tidak, aku sedang memikirkan istriku, Suelin. Yayun menggelengkan kepalanya, masih tak percaya. Ia tahu Li King Feng sedang mencari Suelin, tapi ia tidak percaya Suelin adalah istrinya. Di sisi lain, Meng Yaosue sedang berlatih. Ketika mendengar percakapan Yayun dan Li King Feng, ia merasa cemburu karena Suelin adalah satu-satunya wanita yang paling ia waspadai. Karena Suelin adalah istri sah Lili dan orang terpenting di hatinya, dimanapun Lili berada, dialah yang paling dirindukan Lili. Meng Yaosu juga berhenti berkultivasi. Ia berdiri dan berjalan menuju Li King Feng karena ia tidak bisa meninggalkan Li King Feng dan Yayun sendirian. Siapa yang tahu percikan apa yang akan muncul di antara mereka? Sambil tersenyum, Meng Yaosu duduk di antara Li dan Yayun, lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ceritakan padaku. Melihat Meng Yaosu bergabung dengan mereka, Yayun terkejut. Ia berencana untuk mengobrol baik-baik dengan Li King Feng dan mencoba memikatnya dengan kecantikannya. Rencananya telah disetujui oleh ayahnya, yang mengatakan bahwa Li King Feng luar biasa karena kemampuan bertarungnya jauh melebihi dirinya. Tak seorang pun memiliki bakat seperti itu, kecuali mungkin Raja Matahari dari 5000 tahun sebelumnya. Ayah Yayun menyuruhnya membangun hubungan baik dengan King Feng Li dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti dia harus mengorbankan tubuhnya. Dengan kendali emosi yang sangat baik, Yayun masih berbicara dengan Meng Yaosu dengan suara pelan, meskipun ia cukup kesal dengan interupsi Meng Yao. Namun, mereka tetap terlihat akrab saat mengobrol dan tertawa. Duduk di samping mereka, King Feng Li tahu mereka sebenarnya sedang bertarung, karena kata-kata mereka penuh dengan jebakan yang bisa menjebak pihak lain. King Feng Li terdiam, bertanya-tanya mengapa mereka bertengkar setiap kali bertemu, seperti Ruyan Liu dan Suelin yang akan mencoba untuk menang setiap kali mereka bertemu. Waktu berlalu dengan pertengkaran antara Yayun dan Meng Yaosu. Saat fajar menyingsing, semua orang merasa segar kembali. King Feng Li telah memulihkan energi rohnya, jadi dia kembali menavigasi kapal roh ke pusat benua api merah bersama Meng Yaosu dan yang lainnya. Pusat benua api merah sangat jauh, dan akan memakan waktu setengah bulan bahkan jika mereka menunggangi kapal roh. Setengah bulan kemudian, Lili dan yang lainnya akhirnya tiba di sebuah kota yang berjarak 1000 mil dari alam mistis matahari. Kota itu bernama Kota Roh Matahari, dan banyak praktisi kultivasi singgah di sana untuk beristirahat. Tembok Kota Roh Matahari membentang puluhan ribu mil dan dihuni jutaan penduduk tetap. Kota itu merupakan kota super level yang terkenal di benua api merah. 5000 tahun yang lalu, Kota Roh Matahari merupakan pusat benua api merah. Dengan banyaknya praktisi ranah Raja Roh yang berkultivasi dan mencapai terobosan di sini, kota ini juga disebut kota pertama. Namun, kota itu sudah mulai merosot 5000 tahun yang lalu. Meskipun begitu, kota itu cukup besar untuk masuk dalam 20 kota besar teratas di seluruh benua api merah. Tembok kota dibangun dengan batu-batu roh matahari dan masih memancarkan kilau merah bak matahari setelah 5000 tahun berlalu. Halus dan keras, setiap batu di tembok itu berukuran beberapa ratus meter persegi. Tembok-temboknya setinggi ratusan meter dengan banyak menara gerbang. Jalan-jalan di kota dilapisi dengan batu meteorit matahari, yang bahkan lebih keras daripada batu roh matahari. Sebagai batu tingkat 7, batu-batu ini hanya bisa dibentuk oleh para penguasa alam Raja Roh, sementara para penguasa alam tertinggi biasa tidak dapat berbuat apa-apa, sekeras apapun mereka berusaha. Di gerbang,
King Fengli dan yang lainnya dihentikan oleh penjaga dan harus membayar 100 batu vitalitas sebelum mereka diizinkan memasuki kota. Sebagai tempat perhentian pertama sebelum memasuki alam mistis matahari, kota ini merupakan tempat orang-orang berhenti untuk mengisi kembali ramuan, harta spiritual, senjata, jimat, dan tanaman herbal mereka. Tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan ini. Menurut legenda, Raja Matahari 5000 tahun yang lalu telah lahir di kota Roh Matahari dan telah menerobos ke alam Raja Roh di sini. Setelah memasuki kota Roh Matahari, Lili melangkah keras di tanah dan mendapati dirinya tidak bisa meninggalkan jejak apapun di bebatuan. Ia takjub dengan kekuatan dahsyat batu meteorit matahari yang legendaris itu. Sambil melihat sekelilingnya, ia mendapati jalan-jalan itu lebarnya mencapai puluhan meter, cukup untuk dilalui 5 kereta kuda secara berdampingan. Jalan-jalan lebarnya dilapisi batu meteorit matahari, dan orang hanya bisa membayangkan betapa megahnya proyek tersebut. Raja Matahari yang legendaris itu memang luar biasa megahnya. Di sepanjang jalan yang ramai itu dipenuhi banyak toko yang menjual ramuan, harta dharma, jimat Tao, tanaman obat, teknik kultivasi dan senjata, dan lain-lain. Semua ini akan memberi kesempatan bagi para kultivator baru untuk meningkatkan kekuatan mereka sebelum memasuki alam mistik matahari. Lili tidak tertarik pada harta karun spiritual, ramuan, dan herba spiritual karena ia telah membawa banyak harta karun tersebut. Ia terus maju, bersiap mencari hotel untuk beristirahat. Tiba-tiba, kelompok itu melihat banyak orang yang sedang berlatih sendiri di depan menghalangi jalan mereka. Mereka sedang menonton sesuatu sambil mengobrol. Penasaran, King Fengli, Yayun dan Meng Yaosu berjalan maju dan menemukan sebuah prasasti batu setinggi belasan meter. Prasasti batu hitam itu terbuat dari batu meteorit 7 tingkat, yang warnanya berbeda dari batu meteorit matahari merah. Pada prasasti batu hitam itu terukir 2 karakter. Daftar Iblis. King Fengli terdiam saat melihat karakter-karakter itu dan bertanya-tanya mengapa orang-orang masih membicarakan iblis ketika mereka hendak memasuki alam mistis matahari. Namun, sesaat kemudian, Lili merasa kesal karena mendapati namanya tercantum di prasasti batu hitam, dan namanya berada di peringkat ke-108 dalam daftar iblis. Sialan! Kenapa aku jadi iblis? Aku orang baik banget. Seharusnya aku masuk daftar orang baik, gerutu Li King Feng kesal. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit tertawa terbahak-bahak. Mereka gembira ketika melihat nama Li King Feng ada di daftar iblis. Marah, King Fengli menendang mereka satu persatu dan membuat mereka terpental. Bab 1765. Wanita Bos Misterius. Dengan tinggi puluhan meter, daftar iblis adalah prasasti batu besar yang terbuat dari batuan meteorit tingkat ke-7 yang istimewa, menjadikannya harta karun spiritual. Dari posisi pertama hingga posisi ke-200, tablet meteorit mencantumkan nama-nama dan peringkat para kultivator serta jumlah orang yang telah mereka bunuh. Orang-orang dalam daftar iblis berasal dari seluruh benua api merah, termasuk para kultivator dari semua kerajaan dan sekte. Mereka berasal dari berbagai macam sumber, seperti kekuatan ortodoks, kekuatan iblis, dan kekuatan non-ortodoks. Di sekeliling tablet itu, ribuan kultivator dari seluruh benua api merah sedang menuju alam mistis matahari. Mereka semua membicarakan daftar iblis. Kau sudah melihatnya. Iblis pertama dalam daftar itu adalah Raja Iblis Darah dari 5000 tahun yang lalu. Dia sangat kuat. Saya hanya mendengar legenda tentangnya. Kita bahkan tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah Li King Feng, bintang yang sedang naik daun di klub-klub iblis besar. Kau tidak tahu itu. Dia membunuh 4 juta kultivator dan itulah mengapa dia melejit ke posisi ke-108. Dia idola kita di antara semua iblis dan penjahat. Beberapa bajingan dan penjahat yang berkultivasi sendiri sedang membicarakan idola mereka, King Fengli. Di samping mereka, King Fengli mendengar percakapan mereka dan hampir pingsan karena marah. Ia menganggap dirinya sebagai teladan di kalangan pembudidaya diri ortodoks dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi idola bagi para bajingan. Karena tidak mengetahui latar belakang daftar iblis, Li Qingshan bertanya kepada Yayun yang berdiri di sampingnya, "Nyonya muda, bisakah Anda memberitahu saya tentang daftar iblis?" Yayun berkata, daftar iblis adalah daftar semua penjahat di antara para kultivator diri dalam 5000 tahun terakhir di benua api merah. Para penjahat yang telah membunuh banyak orang memang ada di daftar itu, tetapi daftar itu hanya mencantumkan 200 kultivator diri teratas berdasarkan jumlah pembunuhan mereka. Sungguh luar biasa kau berada di peringkat ke-108. Terdiam, King Fengli memutar matanya, berpikir itu bukanlah sesuatu yang bisa disyukuri karena orang lain di daftar iblis semuanya adalah pembunuh jahat. Melihat ketidaksenangan di wajah Li King Feng, Yayun merasa geli. Ia menghiburnya, "Li King Feng, ini tidak seperti yang kau pikirkan.
Berdasarkan jumlah pembunuhan mereka, 200 iblis teratas dipilih dari miliaran kultivator di seluruh benua dalam 5.000 tahun terakhir. Reputasimu sebagai iblis ke-108 telah menyebar ke seluruh benua. Si anak anjing hitam dan si ular pemakan langit tak kuasa menahan tawa. Mereka mengejek, kau selalu menganggap dirimu orang baik, tapi sekarang kau masuk daftar iblis. Marah besar, King Feng Li kembali menendang mereka dengan kaki kanannya dan membuat mereka terpental. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Li Qingshan terkejut. Ia bertanya, "Ya Yun, aku hanya berada di peringkat ke-108 setelah membunuh 4 kaisar dan 4 juta prajurit kultivasi diri. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh iblis pertama dalam daftar ini." Ya Yun melirik Li Qingfeng dan berkata, "Sekarang akhirnya kau melihat perbedaan antara dirimu dan orang-orang sebelummu dalam daftar. Kau pikir kau membunuh banyak orang, tapi sebenarnya, itu hanya sedikit dibandingkan dengan iblis pertama dalam daftar, Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah adalah petarung super 5.000 tahun yang lalu, setara dengan Kaisar Api Merah dan Raja Matahari. Ia sendiri telah membunuh 1 miliar kultivator dan menghancurkan 10.000 kota, ratusan kerajaan, dan sekte di benua Api Merah. Setelah membunuh mereka, ia akan menelan darah dan daging para kultivator tersebut dan mengubah mereka menjadi mumi." Mendengar penjelasannya, King Feng Li tercengang hingga kengerian memenuhi matanya. Dia pikir dirinya kejam, tetapi jika dibandingkan dengan iblis nomor 1, Raja Iblis Darah, yang telah membunuh 1 miliar kultivator, dia jauh dari kata kejam. Di bawah posisi pertama, posisi kedua ditempati oleh Killing Emperor yang telah membunuh 800 juta kultivator dan menghancurkan jutaan kerajaan dan kota. Dari peringkat ketiga hingga peringkat ke-107, masing-masing iblis terkenal karena jumlah pembunuhan yang tinggi. Iblis di peringkat ke-107, satu peringkat lebih tinggi dari Li, telah membunuh 5 juta praktisi kultivasi diri. Li Qingfeng tercengang ngeri melihat banyaknya pembunuhan yang dilakukan setiap iblis besar dalam daftar iblis. Namun, ketika ia mengira itu adalah daftar selama 5.000 tahun terakhir, ia menghela napas lega. "Berhenti membaca daftarnya dan mari kita cari hotel untuk malam ini. Lalu kita akan bertanya tentang alam mistis matahari. Karena Raja Matahari pernah tinggal di sini, kita pasti bisa menemukan beberapa jejaknya di kota ini." Dengan lambaian tangannya, King Feng Li memimpin Meng Yaosu, Ya Yun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit maju. Sebagian besar hotel di kota Sun Spirit dijejali tamu dari kekuatan besar, sekte besar, kerajaan tingkat tinggi, dan kerajaan menengah. Mereka datang lebih awal daripada Li dan telah menempati sebagian besar hotel. Itulah sebabnya Li membutuhkan waktu lama untuk menemukan hotel. 1 jam kemudian, dengan keringat bercucuran di wajahnya, Li akhirnya menemukan sebuah hotel di ujung jalan. Namanya bagus, Peach Blossom Hotel. Pemilik Hotel Peach Blossom adalah seorang wanita berusia 30-an. Dengan wajah menawan, kulit seputih salju, dan tubuh indah, ia cukup menarik. Melihat Li Qingfeng dan yang lainnya memasuki hotel, mata sang induk semang berbinar. Saat matanya menatap wajah tampan Li Qingfeng, matanya memancarkan cahaya hijau yang rakus, seolah-olah ia adalah serigala lapar yang sedang mencari domba yang lezat. Dengan goyangan pinggang rampingnya, sang pemilik penginapan melangkah mendekat dan bertanya, "Hai, tampan. Kamu butuh kamar?" Ya Yun dan Meng Yaosu melotot ke arah pemilik rumah dengan tidak senang. Meng Yaosu melangkah maju dan berkata, "Minggir dari saudara Li. Apakah ada kamar untuk kami?" Sambil melirik Meng Yaosu dengan dingin, pemilik penginapan itu berkata, "Aku punya kamar untuk pria tampan ini, tapi aku tidak punya kamar untukmu." Kilatan amarah muncul di mata Meng Yaosu. Sambil mengalirkan esensi vital dalam tubuhnya, ia menembakkan sinar energi biru dengan tangan kanannya, membelah udara dan melesat ke arah sang induk semang. Dengan elegan, sang induk semang menghembuskan napas dan memecah sinar energi Meng Yaosu, yang tersebar menjadi percikan cahaya biru ke udara. Meng Yaosu terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi Meng Yaosu berubah drastis, dan secerca keheranan melintas di matanya. Meskipun ia baru berada di alam tertinggi tingkat ke-6, ia memiliki kemampuan bertarung yang hebat dengan teknik kultivasi abadi yang bahkan dapat mengalahkan master alam tertinggi tingkat 8. Ia bertanya-tanya seberapa kuat pemilik penginapan itu. Bab 1766. Iblis Betina Bunga Persik. Pupil mata Li Qingfeng sedikit mengerut, dan secerca keterkejutan muncul di matanya. Ia mendapati serangan sang induk semang begitu mudahnya sehingga bahkan dirinya sendiri pun tak mampu menirunya. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Meng Yaosu karena dia tidak pernah dipaksa kembali seperti ini sejak dia membangkitkan ingatan peri dari kehidupan sebelumnya. Teknik kultivasi peri yang ia praktikkan sangat kuat. Itu adalah mantra kultivasi abadi dari bintang peri surgawi yang memungkinkannya menyerap cahaya bintang saat ia berkultivasi.
Bahkan seorang master alam tertinggi tingkat 8 biasa pun bukanlah tandingannya. Namun, beberapa saat yang lalu ia dipaksa mundur oleh wanita misterius ini. Meng Yaosu merasa bangga dan tidak mau mengakui kekalahan dengan mudah. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pemilik penginapan dan menunjukkan kekuatannya. Meng Yaosu, yang menyalurkan mantra peri dalam tubuhnya, menembakkan seberkas cahaya perak dari matanya. Bagaikan kilatan petir, seberkas cahaya perak itu langsung melesat ke arah sang induk semang. Dengan lambaian tangannya yang ceroboh, sang induk semang membentuk perisai cahaya pelindung berwarna putih yang menghalangi serangan cahaya perak milik Meng Yaosu. Serangan teknik kultivasi abadi milik Meng Yaosu begitu kuat hingga memaksa induk semang itu mundur satu langkah. Secerca keterkejutan muncul di mata sang induk semang. Ia berkata, "Luar biasa. Teknik kultivasimu yang dahsyat membuatku mundur selangkah." Meng Yaosu bahkan lebih terkejut daripada dirinya. Dulu, ia bisa dengan mudah membunuh atau setidaknya melukai lawannya dengan sinar perak. Namun, sang induk semang begitu kuat sehingga ia hanya terdesak mundur selangkah. Li Qingfeng menyampaikan pesan kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Senior, apa level nyonya rumah ini? Aku tidak mengerti mengapa dia begitu kuat." Kaisar Malam Kegelapan menjawab, "Nak, tentu saja kau tidak mengerti. Nyonya rumah bukanlah penguasa alam tertinggi, melainkan penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Perbedaan besar antara alam Raja Roh dan alam tertinggi berada di luar pemahamanmu." Li Feng tercengang. Ia tidak menyangka seorang pemilik penginapan di hotel ternyata adalah penguasa alam setengah langkah dari alam Raja Roh. Meskipun Li Qingfeng tak tertandingi di seluruh alam tertinggi, ia tidak yakin bisa mengalahkan seorang penguasa alam Raja Roh setengah langkah. Lagi pula, mereka berada di alam yang sama. Seorang penguasa alam Raja Roh akan memahami aturan Dao Surgawi dari Kaisar Agung, yang merupakan pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh para penguasa alam tertinggi. Setelah para kultivator diri menembus ranah Raja Roh, termasuk ranah Raja Roh setengah langkah, mereka akan mampu memanfaatkan penekanan dan kehadiran alam. Manusia biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Sambil mendesah, King Feng Li tahu Meng Yaosu bukanlah tandingan pemilik penginapan itu karena kekuatannya jauh lebih rendah dibanding saingannya, meskipun teknik kultivasinya lebih maju. Dia melangkah maju dan menangkap lengan Meng Yaosu, sambil berkata, "Jangan menyerang lagi. Kau bukan tandingan pemilik rumah." Bulu mata panjang Meng Yaosu sedikit bergetar, dan matanya penuh kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa Li Qingfeng mengatakan ia bukan tandingan lawannya karena ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Sambil mendesah, Li Qingfeng berkata, "Pemilik rumah adalah penguasa alam roh setengah langkah yang telah memahami aturan Dao Surgawi Kaisar Agung. Saat ini, kau bukan tandingannya." Mendengar penjelasan King Feng Li, Meng Yaosu akhirnya menyerah, menyadari kekuatannya lebih rendah daripada seorang penguasa alam roh setengah langkah. Namun, ia yakin bahwa King Feng Li akan menemukan solusi untuknya. Ia mengalihkan pandangannya yang memohon kepada King Feng Li. Li Qingfeng mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya, lalu berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menemukan cara agar kamu bisa tetap bersamaku." Li Qingfeng berkata kepada pemilik penginapan, "Kamu bilang kamu hanya akan menyediakan akomodasi untukku, bukan untuk para wanita yang bersamaku. Tapi hotelmu seharusnya terbuka untuk semua orang. Hari ini kita semua ingin menginap di sini." Sang induk semang terkikik, dan wajahnya yang menawan menunjukkan keceriaannya. Ia berkata, "Tampan, matamu tajam karena kau bisa melihat betapa hebatnya kekuatanku. Tapi aku tidak akan mengizinkan wanita-wanitamu menginap di hotel kecuali kau bisa menangkis satu serangan dariku." Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng berkata, "Baiklah. Aku ingin melihat kekuatan seorang penguasa alam roh setengah langkah." Berdiri 1 meter dari sang induk semang, King Feng Li menunggu serangannya dengan tenang. Dengan pinggang rampingnya yang bergoyang dan rona merah muda di wajahnya yang menawan, sang induk semang berjalan menghampiri Li Qingfeng. Mengulurkan tangan kanannya, ia mengayunkannya ke arahnya. Lili mengalirkan esensi vitalnya dan berencana untuk melancarkan tinju neraka cekik. Namun, ia menurunkan tinjunya karena mendapati tangan pemilik penginapan itu tidak memiliki kekuatan atau esensi vital. Alih-alih menamparkan, sang pemilik penginapan mengulurkan telapak tangannya yang seputih salju dan menyentuh wajahnya. Sebuah godaan. King Feng Li berdiri di sana dengan linglung, berpikir bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh pemilik rumah yang cantik itu. Di sampingnya, Meng Yaosu mengerutkan bibirnya dengan marah. Ia tahu pemilik penginapan itu punya rencana jahat terhadap Lili karena Li masih muda dan tampan. Melihat ekspresi marah di wajah Meng Yaosu dan ekspresi bingung di wajah King Feng Li, pemilik rumah itu tertawa kecil dengan gembira. Berjalan ke arah Li Qingfeng, anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan mencengkeram kaki celananya, berbisik, "Li Qingfeng, kau telah dimanfaatkan oleh seorang wanita." Hahaha.
Ini balasan yang bagus karena kau selalu memanfaatkan wanita. Lili Feng tidak senang karena wajahnya disentuh oleh seorang wanita cantik setengah langkah dari alam Raja Roh. Ejekan si anak anjing hitam semakin membakar api amarahnya. Sambil mengulurkan kaki kanannya, King Fengli menendang keras anak anjing hitam hingga terlempar sejauh belasan meter. Hahaha. Iblis bunga persik, kau menggoda orang lagi. Kapan kau akan menghentikan kebiasaan buruk ini? Iblis wanita bunga persik, kau tahu aku paling menyukaimu. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada pria lain? Iblis betina bunga persik, hanya iblis yang diizinkan masuk ke hotel. Kenapa kau tidak usir saja mereka? Tiba-tiba terdengar suara tawa dari luar dan sekelompok orang melangkah masuk. Ada sekitar selusin dari mereka, terdiri dari pria dan wanita, tetapi semuanya tampak jahat sementara beberapa memiliki bekas luka di wajah mereka. Beberapa mengenakan kemeja pendek dan beberapa bahkan memegang kepala manusia di tangan mereka. Semuanya memancarkan niat membunuh yang kuat. King Fengli menoleh dan terkejut saat melihat segerombolan pembunuh itu karena dia merasakan bahwa kehadiran mereka semua tidak lebih lemah darinya. Saat nama iblis betina bunga persik disebut, Kaisar Ling Yun dan Ya Yun langsung mengubah ekspresi mereka, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata mereka. Bab 1767. Pertemuan Iblis. Ya Yun menghampiri Li King Feng, mengangkat kepalanya, dan berkata, pantas saja pemilik rumah bisa menangkis serangan Meng Yaosu. Itu karena dia adalah iblis wanita bunga persik yang legendaris. Li Lili menatap Ya Yun dengan tatapan bingung. Ia tidak tahu siapa iblis wanita bunga persik itu. Ia mengira Ya Yun adalah sosok yang brutal dan garang, tetapi bagaimana mungkin ia memiliki wajah secantik itu? Li King Feng bertanya pada Ya Yun, apa peringkat iblis wanita bunga persik di daftar iblis? Ya Yun menjawab dengan suara ringan, iblis wanita bunga persik berada di peringkat ke-50 dalam daftar iblis, 58 peringkat lebih tinggi darimu. Dia sangat tangguh, dan senjatanya hanyalah ranting pohon bunga persik. Lili mengangguk, tatapannya pada pemilik penginapan yang berdiri di depannya menunjukkan keterkejutannya. Sungguh di luar dugaannya bahwa wanita yang menawan dan cantik ini bisa menjadi iblis brutal yang telah melakukan pembunuhan tak terhitung jumlahnya. Namun, King Fengli segera merasa bebas saat ia memikirkan 4 juta kultivator yang telah dibunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Lili memutuskan lebih baik tidak menginap di hotel ini, karena di sanalah para iblis berkumpul. Entah apa yang akan terjadi jika mereka menginap di sini. King Fengli telah memperhatikan bahwa puluhan pria dan wanita berwajah ganas yang baru saja masuk juga adalah iblis, kemungkinan besar iblis yang ada di daftar iblis juga. Lili melambaikan tangannya ke arah pemilik penginapan di depan dan berkata, lebih baik kita pergi karena tidak ada yang tersedia di sini. Namun, tanpa diduga, sang induk semang tidak mengizinkan Lili pergi meskipun ia ingin. Ia melangkahkan kakinya ke depan dan berubah menjadi pusaran angin yang langsung muncul di samping Lili. Sang induk semang mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih lengan King Fengli, gerakannya terlihat sangat intim. Ia berkata kepada King Fengli, anak manis, kurasa lebih baik kau tetap di sini saja. Ya Yun dan Meng Yaosu kesal melihat betapa dekatnya iblis betina bunga persik dengan Li King Feng. Begitu pula semua iblis ganas yang baru saja masuk, amarah terpancar di wajah mereka, karena mereka semua adalah pengagum iblis betina bunga persik. Seorang pria raksasa dengan bekas luka di wajahnya melangkah maju, membuat tanah bergetar. Ia menatap dingin ke arah Li King Feng dan berkata, siapa kau? Sebaiknya kau segera pergi atau kupotong kau menjadi dua dengan pisauku. Melihat iblis berwajah bekas luka, semua kultivator di sekitarnya terkejut. Begitu beberapa dari mereka mengenalinya, wajah mereka langsung memucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Kau lihat itu. Pria berbekas luka di wajahnya itu disebut iblis muka bekas luka, yang berada di peringkat ke-107 dalam daftar iblis. Kekuatannya sekarang berada di tingkat ke-9 alam tertinggi, dan dia telah membunuh banyak orang tanpa ampun. Jelas aku pernah mendengar tentang dia. Dia iblis brutal yang membunuh 5 juta kultivator. Anak muda imut itu benar-benar payah. Dari mana dia punya nyali untuk mendekati iblis betina bunga persik? Tak diragukan lagi dia akan dibunuh oleh iblis muka bekas luka. Semua kultivator memandang Li King Feng dengan tatapan mengejek. Mereka yakin Li King Feng terlalu melebih-lebihkan dirinya kali ini dan ia akan segera dibunuh. Rupanya, Li King Feng mendengar gosip para kultivator itu. Ia merasa kesal ketika melihat iblis wanita bunga persik, karena ia masih memegangi lengannya bahkan di saat yang canggung ini. Ia tahu apa yang ia lakukan akan menyusahkannya, tetapi ia tetap melakukannya. Li Lili melirik iblis betina bunga persik yang sedang memegang lengannya dan bertanya, masih tidak mau melepaskanku. Iblis betina bunga persik menanggapi dengan cekikikan lalu berkata, anak laki-laki manis, kamu sangat cantik, tinggallah di sini malam ini dan biarkan aku merawatmu dengan baik.
Perkataan iblis betina bunga persik membuat iblis muka luka sangat marah, jadi dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada King Feng Li karena dia tahu bahwa dia bukanlah lawan iblis betina bunga persik. Iblis muka bekas luka mulai berjalan ke arah King Feng Li, aura pembunuhnya semakin kuat di setiap langkah yang diambilnya. Pisau raksasa di tangan iblis Scarface juga mulai bergetar. Itu adalah senjata spiritual tingkat tertinggi kelas 9, permukaannya berubah menjadi merah tua karena darah dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia bunuh telah meresap ke dalam bilahnya. Iblis Scarface mengayunkan pedang iblis di tangannya dan menebaskannya ke arah Lily. Kekuatan pedang iblis itu begitu dahsyat sehingga membelah udara dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, dan pedang itu langsung muncul di hadapan Lily. Lengan kiri King Feng Li masih dipegang oleh iblis wanita bunga persik dan dia tidak dapat menariknya keluar saat ini, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Lily mengaktifkan tubuh api penyucian fana di dalam tubuhnya, lalu seluruh tubuhnya memancarkan sinar kemasan. Ia dengan kuat mengayunkan tinju kanannya ke depan, menghantam roh pedang hitam itu. Dengan suara memekakkan telinga, tinju Lily langsung menghancurkan roh pedang itu berkeping-keping. Keheranan muncul di mata iblis wajah bekas luka, raut wajahnya berubah canggung. Ia tak pernah menyangka roh pedangnya akan dipatahkan dengan mudah oleh Li Qingfeng, mempermalukannya di depan semua orang yang hadir. Iblis berwajah bekas luka menatap Li Qingfeng dan berkata dengan suara dingin, "Lumayan, Bung. Aku terkejut kau bisa mengambil roh pedangku. Sekarang saatnya menunjukkan kekuatan yang membuatku berada di peringkat ke-107 dalam daftar iblis." Iblis Scarface menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah, tubuhnya melayang tinggi di udara. Kecepatannya begitu cepat hingga menciptakan gelombang kejut. Iblis berwajah bekas luka langsung menyerbu ke depan Lily, mengayunkan pisau panjangnya dan menggunakan teknik pisau iblisnya. Pisau itu berubah menjadi roh iblis dan menebas Lily hingga terbelah dua. King Feng Li terdiam sejenak, cibiran terpancar di matanya, karena dia tidak peduli dengan iblis muka luka ini. Li Qingfeng mulai menyalurkan tubuh api penyucian fana dan benih dao emasnya. Tinju kanannya memancarkan sinar yang mengandung warna emas dan hitam. Dua jenis sinar saling bertautan, mengandung kekuatan yang sangat besar dan mengenai bila iblis. Retakan. Disertai suara retakan yang besar, bila pedang iblis di tangan Scarface Devil terpotong menjadi dua bagian, dan kekuatan dahsyat terpancar dari bila pedang iblis itu. Kekuatan dahsyat itu dengan paksa melemparkan tubuh iblis wajah bekas luka hingga puluhan meter jauhnya. Kemudian, ia mendarat dengan keras di tanah dan memuntahkan darah yang sangat banyak. "Sampah, beraninya kau menantangku," gerutu Li Qingshan dengan nada menghina. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut melihat pemandangan ini, mereka tidak mempercayai mata mereka. Apa yang baru saja kulihat? Iblis Scarface itu pingsan dan pedang iblis alam tertinggi kelas 9 miliknya patah hanya dengan satu tembakan. Siapakah pemuda itu dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Coba kupikir-pikir, kurasa aku pernah melihat pemuda ini di suatu tempat, tapi aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Apakah orang ini mirip dengan Li Qingfeng? Kau tahu, dia memang mirip Li Qingfeng. Orang yang berada di peringkat 108 dalam daftar iblis, kan? Semua kultivator di sekitar berdiskusi dengan tenang, beberapa dari mereka mengenali King Feng Li, yang membuat orang banyak terkejut. Beberapa kultivator wanita bahkan melemparkan tatapan membara ke arah King Feng Li. Bab 1768. Mengalahkan iblis dengan ganas. Li Qingfeng terlalu kuat. Meskipun ia hanya berada di peringkat ke-108 dalam daftar iblis, ia mampu mengalahkan iblis Scarface raksasa, yang satu peringkat lebih tinggi darinya, hanya dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya memang luar biasa. Tatapan semua kultivator kepada King Feng Li dipenuhi dengan keterkejutan sekaligus kekaguman. Tatapan iblis wanita bunga persik, yang masih memegang lengan kiri Lily, juga berubah. Ia hanya merasa bahwa pria tampan ini tidak sesederhana itu, indera spiritualnya yang setengah langkah di alam raja roh selaras dengan aura misterius yang dipancarkannya. Yang melampaui ekspektasi Peach Blossom si Devil adalah betapa kuatnya pria tampan ini, yang membuat jantungnya berdebar kencang seolah-olah dia jatuh cinta lagi. Iblis betina bunga persik berkata, "Anak manis, kau sungguh kuat. Tolong lindungi aku mulai sekarang, dan jangan pernah biarkan iblis-iblis itu memanfaatkanku." Li Qingfeng memutar matanya, menatap pemilik penginapan itu tanpa berkata-kata. "Kau adalah penguasa alam raja roh setengah langkah, mengapa kau membutuhkan perlindunganku?" Melihat iblis muka bekas luka telah ditumbangkan oleh King Feng Li dengan satu pukulan, raut wajah puluhan iblis yang mengikuti di belakang semuanya sedikit berubah. Para iblis itu datang bersama iblis wajah bekas luka tadi, karena mereka semua sering datang ke Hotel Peach Blossom bersama-sama, jadi mereka tahu betapa kuatnya iblis wajah bekas luka itu.
Iblis muka bekas luka merupakan bos iblis yang menduduki peringkat ke-107 dalam daftar iblis, namun, dia bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dari King Feng Li, yang membuat yang lain bertanya-tanya seberapa kuat pemuda ini. Meskipun King Feng Li kuat, beberapa iblis tetap tidak yakin, karena sudah menjadi sifat mereka untuk tidak takut mati. Seorang pria raksasa dengan palu besi berjalan keluar. Pria raksasa ini sangat tangguh, hanya mengenakan atasan pendek yang memperlihatkan kulitnya yang kecoklatan. Tingginya tampak lebih dari 2 meter, sosoknya yang besar menjadikannya menara besi bagi yang lain. Iblis palu besi, aku tak percaya iblis palu besi muncul. Dia teman baik iblis Scarface, jadi dia pasti ada di sini untuk membalaskan dendam iblis Scarface. Ada seorang kultivator yang mengenali pria raksasa itu. King Feng Li menatap iblis palu besi dan tetap diam. Dia menggunakan kewaskitaannya pada orang itu dan segera mengetahui bahwa kemampuan iblis palu besi berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9, hampir menerobos ke alam Raja Roh setengah langkah. Meskipun iblis palu besi dekat dengan alam berikutnya, celah di antara keduanya sangat sulit ditembus. Untuk mencapai alam Raja Roh, seseorang harus menguasai hukum raja, yang merupakan simbol alam tersebut. Iblis betina bunga persik di samping Li Lifeng sudah setengah jalan menuju alam Raja Roh, dan telah mulai memahami hukum raja, yang sebagian menjadi alasan mengapa Li Lifeng tidak dapat mengetahui kemampuannya. Di sisi lain, iblis palu besi belum memahami hukum raja, sehingga Li Lifeng dapat langsung melihat kekuatannya. Menatap iblis palu besi di depannya, Lili King Feng melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan nada menghina, "Kau terlalu lemah untuk menjadi lawanku. Cepat pergi, atau kau akan berakhir seperti iblis wajah bekas luka." Iblis palu besi mencibir, dia percaya diri karena dia yakin bahwa dia lebih kuat dari iblis muka luka dan akan mampu menghancurkan King Feng Li tanpa banyak usaha. Palu roh gravitasi. Iblis palu besi melolong dan tiba-tiba menggunakan teknik gravitasi. Di depannya, muncul tekanan hisap hitam yang kuat, menekan Li Qingshan ke tanah. Sementara itu, iblis palu besi melompat tinggi ke udara, dengan kuat mengayunkan palu besi di tangannya ke tubuh King Feng Li untuk menghancurkannya. Keheranan terpancar di mata Li Qingshan. Ia tidak menyangka pria raksasa ini akan menguasai teknik gravitasi. Namun, pria raksasa ini tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya, karena Li Qingshan baru saja menguasai teknik gravitasi tingkat raja, yang luar biasa hebat. 2000 kali gravitasi. King Feng Li berteriak dengan keras, segera melepaskan gaya gravitasi 2000 kali lipat, yang menghisap tubuh iblis palu besi dari udara ke tanah, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Iblis palu besi terkurung erat di tanah oleh tekanan hisap hitam. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, karena ia merasakan kekuatan dari tanah begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk melawan. Li Lili melangkah maju dengan santai, berkata, "Sudah kubilang kau bukan lawanku, tapi kau masih menggunakan teknik gravitasi untuk menyerangku. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri." Li Qingshan merentangkan kaki kanannya dan menendang dadanya dengan keras. Dengan suara dentuman, iblis palu besi langsung terpental puluhan meter. Yang membuatnya semakin lucu adalah ada jejak kaki yang jelas tepat di dadanya. Tubuh Iron Hammer Devil mendarat dengan keras di tanah dengan suara dentuman keras. Kepalanya menoleh ke samping, dan setelah batuk darah, ia pingsan, bergabung dengan Scarface Devil di lantai. Wus wus wus. Semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam. Jika apa yang baru saja dilakukan Li Qingshan untuk mengalahkan iblis wajah bekas luka hanyalah keberuntungan belaka, maka kemenangannya atas iblis palu besi telah membuktikan bahwa kekuatannya tak terkalahkan, karena iblis palu besi berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9. Puluhan iblis di belakang sangat terkejut ketika mereka melihat iblis Scarface dan iblis Iron Hammer telah dikalahkan telak. Kekuatan mereka setara dengan iblis Scarface dan iblis Iron Hammer, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua iblis itu akan begitu rapuh di hadapan Li Lili sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Bagaimana mungkin iblis yang berada di posisi ke-108 daftar iblis bisa jauh lebih kuat dari mereka? Mereka sama sekali tidak mempercayai hasil tersebut. Li King Feng menghampiri para iblis di sekitarnya dan berkata, "Kalian semua bisa bergabung dengan mereka berdua karena kalian berada di kelompok yang sama." Sayap elemen angin. King Feng Li melolong dan langsung menggunakan sayap elemen anginnya, dua masa cahaya cian terbentuk di setiap sisi tubuhnya. Masa cahaya cian itu membentuk pusaran angin dan melayang ke depan, mengikat tubuh Li King Feng. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia tiba di antara para iblis dalam sekejap. Para iblis itu mencoba menghindarinya, tetapi menyadari bahwa itu mustahil. Karena itu, mereka mulai menyerangnya menggunakan tinju, telapak tangan, pisau, dan pedang panjang, berharap pasukan besar mereka dapat mengalahkannya. Sayangnya, mereka salah, karena sekelompok domba tidak dapat berbuat apa-apa terhadap seekor harimau. Li King Feng menghembuskan energi emasnya, tangan kanannya melepaskan tinju neraka cekik sambil menyapu mereka semua dengan pedang api tertingginya.
Hanya dalam beberapa pukulan, semua iblis itu pingsan. Mereka batuk darah dan jatuh tersungkur ke tanah, mereka bahkan tidak punya tenaga untuk bangkit dari tanah. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Seluruh Hotel Peach Blossom terdiam. Semua kultivator ternganga, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka benar-benar terkejut melihat betapa kuatnya Li Qingfeng. Puluhan iblis itu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, dan mereka bukan hanya orang biasa, mereka semua adalah iblis terkenal di daftar iblis. Semua iblis di sini berada di peringkat 200 teratas, masing-masing sangat kuat, bahkan yang berada di peringkat terendah berada di atas alam tertinggi tingkat 8 dengan banyak senjata spiritual di tubuh mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa dikalahkan seperti bayi lemah oleh Li Qingfeng. Kekuatan King Feng Li membungkam mulut semua orang. Bab 1769. Sang pemilik rumah yang nakal. Menatap para iblis yang hampir tak mampu berdiri, Lily berkata dengan nada menghina, bagaimana mungkin sampah seperti kalian bersikap begitu arogan di hadapanku? Sebaiknya kalian bersikap baik lain kali. Wajah semua iblis memerah karena amarah yang meluap-luap. Namun, mereka harus menahan amarah itu, mengingat kekuatan luar biasa yang dimiliki Li Qingfeng. Beberapa iblis mencoba bangkit, tetapi mereka mendapati tulang rusuk mereka telah dipatahkan oleh Lily. Luka mereka terlalu parah untuk bisa bangkit. Hotel Peach Blossom menjadi sunyi, karena semua orang terkejut oleh betapa kuatnya King Feng Li. Secara mengejutkan, King Feng Li mampu melumpuhkan puluhan iblis sendirian, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan, seakan-akan mereka hanyalah gadis lemah. Setelah keheningan, terjadilah diskusi yang luas. King Feng Li sangat kuat, semua iblis yang dikalahkannya berada di atasnya dalam daftar iblis. Saya merasa Li King Feng seharusnya berada di peringkat ke-100 setidaknya dalam daftar iblis. 100% masih terlalu rendah, saya pikir dia seharusnya berada di 80 teratas. Mereka semua berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9, tapi tetap saja kalah darinya hanya dengan satu pukulan. Dia sungguh luar biasa. King Feng Li seharusnya menjadi yang pertama di bawah alam Raja Roh, dia adalah guru yang tak tertandingi. Semua orang memandang Lily dengan penuh kekaguman dan ketakutan di mata mereka. Mereka mengagumi kekuatan Lily dan takut akan reputasinya yang brutal. Sebab bagi banyak kultivator, siapapun yang tercantum dalam daftar iblis adalah iblis besar yang tangannya berlumuran darah karena telah membunuh banyak kultivator. Lily sama sekali tidak peduli dengan kekaguman atau ketakutan orang lain. Ia tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya, kecuali ada yang memilikinya, kalau tidak, ia pasti sudah membunuh semua iblis itu. Sang induk semang masih memegangi lengan kiri King Feng Li dan berkata, sungguh baik hati kamu membiarkan iblis-iblis itu hidup. Lily Feng tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ia menyalurkan kekuatannya dan melepaskan diri dari cengkramannya, lalu mundur beberapa langkah tanpa suara. King Feng Li tidak takut pada semua iblis itu sekarang, karena mereka hanyalah beberapa master di bawah alam Raja Roh yang mudah dihadapi. Namun, pemilik penginapan di depan adalah seorang Raja Roh setengah langkah, yang memungkinkannya menggunakan hukum raja dan kekuatan langit dan bumi. Li King Feng tidak yakin bisa mengalahkannya. Setelah menyingkirkan lengan pemilik rumah itu, King Feng Li hendak pergi bersama Yayun dan Meng Yaosu, tetapi pemilik rumah itu menghalangi jalan mereka. Sang pemilik penginapan tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja bilang, kamu boleh menginap di hotel ini. Kamu tidak boleh pergi sekarang, kalau tidak, kamu akan mempermalukan saya. Li King Feng terdiam, bertanya-tanya apakah ini semacam jual beli paksa. Mengapa dia tidak bisa meninggalkan hotelnya? Pada saat ini, Kaisar Ling Yun berlari masuk dari luar dan berkata, King Feng Li, saya baru saja memeriksa dan menemukan bahwa hotel-hotel di seluruh kota sebagian besar telah diambil alih oleh beberapa kerajaan, kekuatan, atau sekte kuat lainnya. Ini satu-satunya tempat yang tersedia sekarang. Lily mengangguk, lalu berbalik dan berkata kepada pemilik penginapan, baiklah, kita menginap di sini malam ini. Semoga para iblis di sini bisa tenang. Li King Feng meminta pemilik penginapan untuk memesan 4 kamar. Li King Feng, Yayun, Su Mengyao, dan Kaisar Ling Yun masing-masing akan mendapatkan 1 kamar. Si pipi hitam dan ular pemakan langit jelas akan sekamar dengan Li King Feng. Hotel Peach Blossom sangat besar, memiliki 9 lantai, lebih tinggi daripada semua hotel biasa lainnya, dan semuanya dibangun dengan meteorit bunga persik yang dimurnikan. Meteorit bunga persik tersebut tergolong meteorit tingkat 7, setiap bagiannya diukir dengan bunga persik di permukaannya yang memancarkan aura kuat. Sang induk semang sangat memperhatikan Lily, sehingga ia memesankan kamar langsung di lantai 9, karena kamar-kamar di sana adalah yang termewah di seluruh hotel. Dinding ruangan itu terbuat dari kristal putih, dan tempat tidurnya terbuat dari batu giok putih lembut dan ditutupi bulu binatang iblis kelas 9.
Meng Yaosu berencana untuk tinggal sekamar dengan King Fengli, tetapi Yayun menariknya pergi. Meng Yaosu bersikap waspada terhadap Yayun, begitu pula Yayun terhadap Meng Yao, dia ingin seperti wanita cantik ini untuk tinggal bersama King Fengli. Hanya ada 3 orang yang tersisa di ruang VIP nomor 1. King Fengli, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Li Qingfeng menutup semua pintu dan jendela ruangan, lalu berkata kepada anak anjing hitam, cium dengan hidung anjingmu, dan lihat apakah kau bisa menemukan Suelin. Anak anjing hitam mengangguk, menjulurkan hidung anjingnya, dan mengendus-endus sekeliling ruangan dengan kekuatan super leluhurnya. Kultivasinya sangat kuat, hampir mencapai level yang sama dengan King Fengli. Ia dapat mencium bau benda dalam jarak 1500 meter dengan menggunakan kekuatan super leluhur anjingnya. 5 menit kemudian, anjing hitam kecil itu berhenti mengendus. Bingung, ia berkata, ada apa? Aku bahkan tidak bisa mencium bau apapun yang menyerupai Suelin dalam jarak 1500 meter. Li Qingfeng mengerutkan kening dan bertanya, apakah karena Suelin belum datang ke alam matahari misterius? Kalau begitu, perjalanan kita ke sini akan sia-sia. Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Suelin adalah murid dari guru sekte misterius, dan guru itu sangat menghormatinya. Dia pasti sangat kuat sekarang. Jangan lupa dia memiliki garis keturunan Phoenix S, jadi mustahil dia akan melewatkan alam matahari misterius. Li Qingshan menghela napas lega dan bertanya, jadi maksudmu Suelin belum datang? Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin, karena sekte es gelap sangat jauh dari sini. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, kalau begitu, anak anjing hitam dan ular pemakan langit, kalian istirahat saja dulu. Aku akan berlatih sebentar. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit meninggalkan ruangan dengan gembira. Mereka tidak ingin tinggal bersama Li Qingshan, karena Li Qingshan akan menghajar mereka jika mereka mengatakan sesuatu yang salah. Mereka ingin keluar dan bersenang-senang. Lily tidak terlalu peduli melihat kedua pria itu pergi keluar. Ia tahu mereka tidak bisa menahan kebosanan, dan mereka sudah sangat kuat sekarang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Li Qingfeng duduk di ranjang batu giok dengan kaki disilangkan, mulai berkultivasi. Dada Li Qingfeng sedikit naik turun. Saat mantra surgawi mengalir di tubuhnya, esensi vital di udara terus mengalir ke tubuhnya, membersihkan semua kotoran di kulit, daging, otot, dan tulangnya. Saat King Fengli tengah berkultivasi, sesosok bayangan hitam mengenakan gaun transparan masuk. Li Qingfeng sangat sensitif dan menyadari bayangan hitam itu sekilas. Ia membuka matanya dan menyadari bahwa bayangan hitam itu bukan siapa-siapa, melainkan pemilik penginapan. Dasar pemilik rumah nakal. Saat itu sudah larut malam, jadi apa yang ingin dilakukan wanita ini dengan menyelinap ke kamarnya? Bab 1770. Negeri Mimpi Bunga Persik. Li Qingfeng memejamkan matanya rapat-rapat, berpura-pura masih berkultivasi. Ia tidak membuka matanya karena ingin tahu apa yang akan dilakukan pemilik penginapan itu. Sang induk semang menggoyangkan pinggang rampingnya dan menghampiri King Fengli bagaikan hantu, senyum tersungging di matanya. Coba kulihat rahasia apa yang kau miliki. Kau hanya berada di alam tertinggi tingkat ke-6, namun kau mampu mengalahkan orang-orang di alam ke-9 dan juga mengenali tingkat kultivasiku. Kau pasti membawa harta karun ajaib. Sang pemilik penginapan mengerutkan alisnya yang indah sambil bertanya-tanya. Tanah impian bunga persik. Sang induk semang berbisik, merentangkan kedua telapak tangannya, dan menyilangkannya di udara. Ia terus melambaikan tangannya hingga kelopak bunga persik tiba-tiba muncul dan menutupi seluruh ruangan. Seluruh tubuh Li Qingfeng tertutupi oleh kelopak bunga persik. Itu bukan bunga persik biasa, melainkan bunga persik yang dipanen dari beberapa tanaman ajaib tingkat kerajaan setengah langkah dan dapat membentuk alam mimpi yang kuat yang dapat membingungkan orang hingga mengungkap rahasia yang tersembunyi di lubuk hati mereka yang terdalam. Jiwa Li Qingfeng terhanyut ke dunia misterius ini. Bunga persik bermekaran di mana-mana, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga memenuhi udara dengan aroma yang menenangkan. Ada juga pohon persik, sungai, taman, jalan, dan paviliun. Di bawah paviliun, duduk seorang wanita cantik berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu sangat cantik, membelakangi Lily. Ia merasa familiar saat melihat punggung wanita cantik itu, membayangkan Suelin, sosok yang sangat ia rindukan. Rasa rindunya pada Suelin semakin dalam, sehingga ia pun berjalan menuju paviliun dan menghampiri wanita berpakaian putih itu. Seketika ia terkejut, karena wanita berpakaian putih di depannya ternyata adalah Suelin. Wajahnya yang menawan, kulitnya yang indah, bulu matanya yang panjang, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang merah merona, persis seperti Suelin dalam ingatannya. Istriku tersayang, apakah ini benar-benar kamu? Tanya Li Qingfeng dengan penuh semangat. Suelin mengangguk dan berkata, tentu saja aku. Aku sangat merindukanmu,
kenapa kamu tidak datang menemuiku? Rasa sesal muncul di mata Li Qingshan, saat ia berkata, aku telah mendarat begitu jauh dari Sekte Es Gelap, itulah sebabnya aku tidak mencarimu. Aku menunggumu di luar alam mistis matahari. Suelin mengedipkan bulu matanya yang panjang sedikit dan bertanya, apakah kamu punya harta rahasia? Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Kemampuan bertarungmu tak tertandingi di alam tertinggi. Mendengar pertanyaan Suelin, Li Qingfeng mengerutkan kening, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Ia tahu Suelin tidak akan pernah menanyakan apapun tentang kultivasinya. Ada apa dengan Suelin di depannya ini? Li Qingfeng tiba-tiba terkejut, dan menyadari ada masalah. Ia berada sekitar 2 meter dari Suelin, dan jika Suelin yang ia kenal sebelumnya, pasti sudah melompat ke pelukannya. Namun, Suelin di depannya tidak melakukan itu. Kekuatan spiritual King Feng Li sudah sangat kuat karena telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam tertinggi, yang bahkan lebih kuat dari esensi vitalnya. Li Qingfeng berpikir sejenak, menyadari bahwa gadis berpakaian putih di depannya saat ini sama sekali bukan Suelin yang asli. Ia menduga gadis itu pasti telah terseret ke dalam ilusi. Sialan, pemilik rumah, beraninya kau menjebakku. Kalau begitu aku akan mempersulitmu. Gumam Li Qingshan pada dirinya sendiri. Li Qingfeng baru menyadarinya saat itu. Ia baru saja berkultivasi di kamarnya ketika melihat pemilik rumah masuk, dan yang terjadi selanjutnya adalah ia tiba di ilusi ini dan melihat Suelin. Suelin di depanku ini memang palsu, tapi siapa dia? Apa dia pemilik kos? Tanya Li Qingfeng bingung. Mencoba menipuku dengan berpura-pura menjadi istriku. Kau celaka. Li Qingfeng melangkah ke arah wanita berpakaian putih itu, berpura-pura sangat bergairah. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan memeluknya, lalu berkata, sayang, aku sangat merindukanmu. Peluk aku. Ekspresi wanita berpakaian putih itu agak suram, ia membeku sesaat dan menunjukkan sedikit keengganan. Ia tidak menyangka pemuda ini akan semudah itu. Belum selesai, King Feng Li hendak mencium mulut wanita berpakaian putih itu. Hal itu membuat wanita itu ketakutan dan langsung mendorong King Feng Li. Li Qingshan bertanya, sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak membiarkanku melakukan itu? Apa kamu sudah tidak menyukaiku lagi? Wajah wanita berpakaian putih itu berubah, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan reaksinya. Li Qingfeng tersenyum tipis, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia malah terus berjalan mendekati wanita berpakaian putih itu untuk membuatnya mengungkapkan identitas aslinya. Pada saat itu, seorang pria berjalan keluar dari hutan bunga persik. Pria itu masih muda dan berwajah sangat jahat. Rambutnya putih, begitu pula alis dan matanya, yang sangat menyeramkan dan jahat. Pemuda berambut putih itu menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, iblis wanita bunga persik, Li Qingfeng sudah melihat kekurangan dunia mimpi bunga persikmu. Dia sedang mempermainkanmu sekarang. Wajah Suelin yang berpakaian putih langsung memucat, dan ia menatap tajam pemuda berambut putih itu. Tubuhnya kemudian mulai berubah berkali-kali, hingga akhirnya ia kembali ke rupa sang induk semang, iblis betina bunga persik. Sang induk semang tidak melirik pemuda berambut abu-abu itu, melainkan menatap Li Qingshan dan bertanya, bagaimana kau bisa melihat dunia mimpi bunga persikku? Bahkan master alam tertinggi setengah langkah pun tidak bisa melakukannya dengan mudah. King Feng Li menjawab dengan senyum tipis dan berkata, aku lupa memberitahumu bahwa aku ahli dalam formasi, mantra, dan alam ilusi, bahkan lebih baik dari kekuatan fisikku. Petik 2. Iblis wanita bunga persik terdiam. Ia berencana menipu Li Qingshan untuk mendapatkan informasi dan harta karunnya. Namun, yang tak disangkanya adalah kecantikannya tak akan efektif, dan dunia mimpi bunga persik pun tak akan berhasil. King Feng Li menatap pemuda berambut abu-abu itu, tetapi keheranan melintas di matanya, karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengenali kemampuan pemuda itu. Apa maksudnya? Artinya, pemuda berambut abu-abu itu setidaknya seorang master setengah langkah alam raja, atau bahkan lebih tinggi. Hanya master yang menguasai hukum raja yang bisa lolos dari tatapan Li Qingfeng. Pemuda berambut putih itu juga menatap Li Qingfeng dan berkata, ada sesuatu yang misterius keluar dari tubuhmu, yang memanggilku. Sejujurnya, aku ingin sekali membunuhmu dan memeriksa jiwamu untuk melihat apa yang sebenarnya kau miliki. Cahaya dingin muncul di mata Lili. Ia mundur selangkah dan menatap pemuda berambut putih itu dengan waspada. Ia tahu bahwa orang ini pastilah seorang master tertinggi, yang pasti lebih kuat daripada iblis manapun yang pernah ia bunuh, jadi ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Iblis betina bunga persik menatap dingin pemuda berambut abu-abu itu dan berkata, ini dunia mimpi bunga persikku, apa yang kau lakukan di sini? Cepat keluar. Bahkan jika seseorang membunuh Li Qingshan, itu bukan giliranmu. Pemuda berambut abu-abu itu menatap Peach Blossom si Devil dan berkata, jangan bilang kau menyukai anak laki-laki cantik ini.
Kau mencoba melindunginya. Baiklah, aku akan melepaskannya hari ini karenamu, tapi tidak di masa depan. Pemuda berambut putih itu menatap dingin ke arah Lily, seolah-olah Lily adalah mangsanya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Iblis betina bunga persik menyeka dahinya dengan jari-jarinya, merasa lega. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.